Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari perbankan. BRIS tampaknya lebih direkomendasikan buy pemirsa. Intraday hari ini BRIS juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Supportnya di 2780, resisten hingga ke 3000. Dari retail ada ACES juga direkomendasikan buy 480, resisten hingga ke 500. Dari energi ada Ratu 6.900 hingga ke 4.740 nih. Saya akan coba cek terlebih dahulu ini dari sisi support dan resistennya. Supportnya lebih tinggi dari resistennya ini. Kita akan coba cek terlebih dahulu pemirsa. Mungkin ini untuk supportnya 4740, resistennya 6900. Nanti kita akan coba ulas lagi lebih detail. Kemudian masih dari perbankan ada BNGA buy, supportnya di 1730, resistennya di 1820. Ada BRIS, ACES, Ratu dan BNGA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Ibu Mayang, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Ibu. Dari perbankan ada BRIS, saya akan coba sampaikan update penutupan hari ini menguat di 4,40% ini 2850, penguatan lebih ke arah terbatas. Pertimbangan merekomendasikan BRIS jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap dari sektor keuangan. Ya, jadi untuk big cap sebetulnya tadi 4 bank besar tadi udah kita rekomendasikan sebelumnya di awal pekan kayak gitu. Nah untuk sekarang ini kita rekomendasiin BRIS karena memang posisinya cukup bagus ya. Jadi kemarin itu sudah menghadapi uji support di MA 20, 50 dan 200 dan hari ini dia menguat signifikan dan volumenya juga lumayan signifikan ya dibanding hari sebelumnya. Dari sisi stokastik juga ada potensi untuk golden cross. Jadi kita prediksi untuk BRIS ini ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatan seperti itu. Baik, buy di level berapa Bu untuk BRIS? Untuk buy sebetulnya tadi ada di 2720 sampai 2780 ya. Cuman hari ini sudah menguat sampai ke 2800-an, jadi bisa mungkin kalau untuk besok bisa dicicil beli pelan-pelan aja. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen beli di tawar lebih murah lagi, bisa di zoom in ke hourly chart untuk dapat area yang lebih pas kayak gitu. Untuk sekarang mungkin bisa langsung buy juga sebenarnya nggak apa-apa karena volumenya cukup signifikan, maka harapannya untuk besok masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Baik, dari BRIS kita beralih Ibu ke samping yang kedua dari retail. Ada ACES, hari ini juga menguat tapi lebih ke arah terbatas. Dalam sepekan terakhir ya ACES juga cenderung mengalami pelemahan ini. Sempat juga tertekan cukup dalam terutama di perdagangan 22 dan 23 Juli ini. Analisis sana untuk ACES, buy di level berapa? Oke, untuk S Hardware saat ini memang posisinya masih menghadapi uji support gitu di angka 466 sampai 480. Jadi untuk rekomendasi mungkin lebih ke spekulatif buy karena memang lagi uji support. Dari sisi stokastik ini menarik Mas karena stokastiknya ada golden cross dan masih di area oversold, artinya masih cukup murah. Dan hari ini meskipun candlenya kecil tapi volumenya meningkat kayak gitu. Jadi volumenya cenderung volume beli dan volumenya meningkat, artinya ada tekanan beli di situ. Nah makanya kita rekomendasikan S Hardware atau sekarang namanya jadi ASPO. Ini spekulatif buy, target price mungkin yang paling dekat ada di angka psikologis 500 sampai dengan ke resisten 535. Baik, dari ACES kita beralih ke samping yang ketiga, pemirsa ada Ratu dari energi. Saya akan coba sampaikan memperbarui dari sisi supportnya adalah di 6.755 hingga ke 6.900. Kemudian resistennya 7.475 hingga ke 8.250. Di penutupan sesi kedua hari ini, posisi saham Ratu ditutup menguat di 0,74%, 6850. Intraday tadi sempat menguat ke 7050. Dalam
sebulan terakhir sempat ke 7.700, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan. Posisi Ratu secara teknikal dan buy di level berapa, Ibu? Oke, untuk Ratu ini sebetulnya posisinya cukup bagus ya Mas, karena memang dia konsisten bergerak uptrend di atas MA50. Hari ini kita rekomendasikan karena tadi ada uji support di MA50 dan area stokastiknya ini ada potensi golden cross di area oversold, jadi makanya kita rekomendasikan buy. Area beli itu tadi di angka 6755 atau di sekitaran MA50-nya. Mungkin 6750 ya. 6750 sampai 6900 seperti itu. Kemudian dari target price terdekat untuk Ratu? Target price ada di 7475 sampai dengan 8250. Ini diambil dari resisten horizontal. Oke, dengan posisi teknikal saat ini peluang Ratu untuk balik ke level 7.000-an. Hari ini intraday sempat ke 750. Berpeluangnya masih cukup besar, Ibu ya. Oke, dari Ratu kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Dari beberapa saham pilihan yang direkomendasikan, untuk saham pilihan yang terakhir tadi ada BNGA, masih dari perbankan. Tapi lagi-lagi bukan perbankan big cap yang direkomendasikan. BNGA hari ini Bank CIMB menguat di 2,05%, 17.40. Penguatannya juga lebih cenderung terbatas, tapi secara intraday di posisi penutupan tidak jauh berbeda. Analisis untuk BNGA kembali lagi direkomendasikan saham-saham di luar perbankan big cap, Ibu? Iya, jadi untuk BNGA ini sebetulnya posisinya menarik karena kemarin uji support ada MA20 dan MA50 di situ di angka 1705 sampai 1720 itu dynamic supportnya, dan hari ini BNGA berhasil tembus berhasil menguat begitu diiringi sama kenaikan volume. Kemudian dari sisi stokastik juga ada kemungkinan untuk golden cross. Jadi harapannya untuk BNGA ini bisa ada peluang untuk melanjutkan penguatan mengikuti saham-saham bank yang big cap seperti itu, Mas. Resisten terdekat untuk BNGA dan buy di level berapa? Oke, untuk resisten itu ada di 1820 sampai dengan 1855. Buy di level berapa, Ibu? Buy-nya untuk area beli itu di 1700 sampai dengan 1730. Kalau mau beli di closing hari ini juga nggak apa-apa. Sekitaran 1740 itu masih oke. Nah, karena volumenya tadi menguat, jadi ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Untuk target price itu ada di 1820 sampai 1855. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRIS, ACES, Ratu dan juga BNGA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua terlebih dahulu, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,83%, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, namun ini juga merupakan rekor tersendiri bagi indeks harga saham gabungan, ditutup di atas level 7.500-an, tepatnya di 7.530.902. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di 7.568.223, intraday terendah di 1.478.364. Dominan bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan. Ke grafis yang pertama, pemirsa, MNC 36 ditutup menguat di 1,11%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,31%. LQ45 menguat di 1,18%. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya. Sektor keuangan menguat signifikan sendirian di 3,03%, industri juga menguat di 0,77%, energi tertekan di 0,75%, dan kesehatan juga melemah di 0,70%. Grafis selanjutnya, pemirsa, saham-saham yang hari ini
yang masuk ke dalam deretan top gainers didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. Ada PMRI ditutup menguat di 4.800 transaksi hingga 1,3 triliun. BBRI juga menguat ke 3950, Aman melaju di 8.250, sementara ASII ditutup menguat dan akhirnya menembus di atas level 5 ribuan. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Ada properti, PANI tertekan ke 16.225, BKSL melemah ke 121, PTRO di 3.700, dan GoTo kembali melemah dan meninggalkan level Rp60 per sahamnya. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Langsung saja, Ibu Mayang, waktu kita cukup terbatas. Ada Ibu Inara, terima kasih sudah berpartisipasi, tapi tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham Astra Internasional, Ibu. Arah selanjutnya dan resisten selanjutnya untuk KSI hari ini mengalami lompatan yang cukup signifikan, memberikan kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan, dan akhirnya setelah sekian lama menembus di atas level 5 ribuan kembali. Iya, untuk ASII ini cenderung menguat ya. Sebenarnya kita sudah rekomendasi dari awal Juli lalu dan hari ini menguatnya lumayan. Jadi seiring dengan stokastik yang golden cross artinya ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Resisten terdekat ini ada di angka 5.100. Jadi jika nanti hari Jumat ASII ditutup di atas 5.100 mungkin bisa average up atau tambah muatan. Karena next resistennya itu ada di 5.275 sampai 5.400. Oke, Bapak Jason dari Jakarta menanyakan Adaro, Ibu. Hari ini melemah di 2,23%. Jangka pendek, resisten dan supportnya. Oke, untuk resisten itu ada di angka 2000 sampai 2050. Jadi itu sebabnya kemarin ini ditutupnya doji dan hari ini mulai bergerak merah. Untuk Adaro atau ADRO, Alam Tree Resources ini jangan lupa cut profit, Pak, amankan cuan, apalagi volume cenderung melemah selama 2 hari terakhir dan di situ ada dead cross, jadi ada kemungkinan melemah. Jika ada ROE-nya ini bergerak di bawah 1950 mungkin bisa consider untuk cut profit, amankan cuan. Baik. Selanjutnya kita ke Pak Yayat dari Tasikmalaya, Ibu, menanyakan saham Inet. Sudah masuk di 300, hari ini di 306. Profitnya masih tipis, ruang lanjutan penguatan. Untuk Inet ini sekarang masih menguat. Jadi kalau misalkan ngelihat saham kayak gini nih Mas, selama harganya bergerak di atas MA5 di hold aja nggak apa-apa. Karena ini masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan seperti itu. Baik. Selanjutnya ada Bapak Abdul di Bengkayang, Kalbar. Tadi saya juga lupa Ibu menyebutkan tapi WhatsApp interaktifnya terlewat ini. Menanyakan BRPT Ibu, analisis teknikalnya dalam jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, jadi untuk BRPT ini secara jangka pendek memang sudah memasuki fase transisi. Tapi karena harganya masih ditutup di atas MA5, jadi bisa di hold Pak. Untuk target mungkin yang paling dekat itu ada di 2.450 sampai dengan next targetnya 2.500. 2450, 2500 itu target terdekat untuk BRPT. Baik, Ibu Susi dari Bandung menanyakan INKP, apakah bisa ke 6.700 Ibu? Oke, untuk INKP ini
Sebetulnya rekomendasi kita kemarin pagi dan hari ini sudah kena ke target price. Jadi resisten itu ada di 6150 sampai dengan 6375. Ya. Seiring hari ini bergeraknya dengan pola shooting star ditutup merah dan ada stochastic negative divergence di situ, artinya ada kemungkinan rawan aksi profit taking gitu. Jadi untuk sekarang INKP mungkin bisa consider untuk cut profit dulu Bu, pasang trailing stop, amankan cuan, nanti bisa buyback atau beli lagi di sekitaran area supportnya di 5800. Oke, kita ke Padang, Sumatera Barat. Ada Bapak Dedi menanyakan saham Tower ini Bu. Support dan resisten dalam jangka pendek terutama untuk minggu depan nih Bu. Oke, untuk tower atau sarana menara ini memang lagi uji resisten nih Pak di angka 645 sampai 675. Kemudian volumenya juga cenderung melemah selama 3 hari terakhir dan di situ ada stokastik dead cross juga. Jadi secara teknikal ini rawan profit taking. Tapi selama harganya masih di atas MA5 ini bisa di hold. Apalagi kalau misalkan nanti nih besok hari Jumat tawarnya bergerak di atas 675 mungkin bisa tambah muatan atau average up. Tapi kalau misalkan mau di hold juga nggak apa-apa begitu. Kita ke Bandung nih Bu, Bapak Tanu dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham NICL. Hari ini melesat 16%, 12.50. Pertanyaannya adalah apakah bisa ke 1.450-an tidak untuk NICL? Oke. Untuk NICL resisten terdekat mungkin ada di angka agak jauh sebentar. Resisten terdekatnya itu ada di 1.400 sampai dengan 1.465. Ya. Jadi karena hari ini volumenya menguat, maka bisa di hold dengan next targetnya tadi ya di 1.400 sampai 1.465 seperti itu Mas. Baik, pembahasan untuk NICL dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini, Ibu Mayang dari Bapak Indah dari Bali, kemudian juga ada Bapak Doni dari Lampung dan juga beberapa pertanyaan lainnya, dan kami mohon maaf dan silahkan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, terima kasih sudah berpartisipasi Ibu. Sehat selalu Ibu Mayang. Iya, terima kasih. Baik, ada Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analis Pandin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.